Banyak orang yang anggap bahwa gondongan itu penyakit biasa, penyakit cemen, penyakit anak-anak, dan semua orang kena. Paling ya cuma bengkak pipinya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa gondongan itu bisa sampai kena ke otak, bisa bikin tuli, bahkan pada beberapa kasus bikin mandul. Dan iya, sampai sekarang penyakit ini masih banyak orang yang kena gondongan, bahkan mereka yang sudah diimunisasi sekalipun. Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gondongan. Ya, bukan sekedar apa sih gondongan itu, tapi apa yang kebanyakan orang salah sangka tentang gondongan. Video ini adalah bagian ketiga dari seri tentang penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin MMR. Di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang campak dan campak Jerman. Oke, kita mulai ya. Banyak orang yang mikir bahwa gondongan itu penyakit yang ringan, biasa. Semua orang juga pasti dapat. Dikasih blau aja biru-biru beres. ya itu anggapan orang zaman dulu ya. Zaman sekarang kita tahu lebih banyak. Dan kenyataannya itu lebih mengkhawatirkan sebenarnya ya. Apa sih gondongan itu? Gondongan itu istilahnya MUMS ya. Jadi vaksin MMR, mumps, measles, rubella, mumps-nya itu gondongan. Gondongan atau mumps itu adalah penyakit yang memang sangat sering terjadi, tapi sangat-sangat menular. Itu disebabkan oleh virus yang disebut mumps virus atau paramyxovirus yang terutama menyerang ke kelenjar ludah. Terutama itu yang di parotid ya, yang dekat rahang kita. Tapi kelenjar ludah lain juga bisa kena, kelenjar lainnya juga bisa kena, bahkan sampai ke otak dengan komplikasi yang serius. Penularannya itu melalui droplet respirasi dari saluran pernafasan. Misalnya karena batuk, karena bersin-bersin, atau karena cipratan ludah dari orang yang terinfeksi. Misalnya kalau kita berbagi makanan atau minuman, itu kan ada ludahnya juga ya. Nah, itu ketukar-tukar tuh masuk ke ludahnya si orang penderita mumps ke kita. Itu juga bisa menyebar lewat kontak dengan permukaan atau benda-benda yang terkontaminasi dropletnya dari penderita mumps atau gondongan ini. Yang menyebabkan gondongan ini sangat menular itu adalah karena pasien sudah bisa menularkan meskipun mereka belum sakit. Kalau sakitnya dikasih biru-biru gitu ya, dikasih blau, orang tahu, oh ini gondongan, jangan deket-deket. Masalahnya nularnya itu sebelum diblauin, sebelum bengkak, sebelum ada tanda gejala apapun, makanya gampang nular. Masalahnya, nggak semua orang itu bengkak lehernya, nggak semua orang yang mumps gondongan itu diblauin. Berbagai tanda gejala awal itu sifatnya nggak spesifik ya, sakitnya ringan dan kita nggak tahu bahwa itu adalah gondongan. Contohnya itu demam, terus rasa capek, males, kayaknya nggak enak badan gitu ya, sakit kepala, badannya pegel-pegel, nyeri-nyeri otot, hilang selera makan. Ya, itu nggak spesifik dan kita nggak tahu bahwa itu gondongan. Nah, setelah itu barulah keluar itu pembengkakan di kelenjar ludah. Yang paling sering itu parotitis, yaitu di kelenjar yang di rahang. Itu bengkak, nyeri, dan biasanya di kedua sisi. Itu timbulnya pada sekitar 2/3 dari pasien. Jadi nggak semua ya. Itu timbul sekitar 1-7 hari kemudian. Yang bisa menyebabkan orang itu mau ngomong, mau nelen ludah, mau makan, mau ngunyah itu sakit. Berbagai gejala ini biasanya munculnya 2-3 minggu setelah terpapar. Ya, range-nya itu ya antara 7-23 hari. Jadi, susah ya untuk tahu ini ketularannya dari mana, karena range-nya itu lebar banget. Biasanya pembengkakan ini akan membaik sendiri dalam waktu seminggu, kempes sendiri. Nggak usah dikasih blau pun akan kempes. Nggak usah diminumin air kelapa, nggak usah apa. Yang dibutuhkan itu adalah istirahat, nutrisi yang cukup, ya sama isolasi lah, jangan nyebar-nyebarin penyakit orang lain. Itu self-meeting sembuh sendiri. Kalau kelenjar ludah yang lainnya, yang submaksila, yang sublingual, itu lebih jarang kena, tapi bisa juga kena. Sebagian besar orang memang akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sebagian besar itu bukan berarti semua.
ada beberapa kasus yang nggak semudah itu sembuhnya. Nah, ini adalah bagian yang sering orang nggak ngeh. Dokter bukan mengkhawatirkan yang bengkak di sini. Yang paling dikhawatirkan oleh dokter itu adalah hal-hal lainnya, efek-efek lainnya. Setelah parotitis itu pembengkakan di pipi ya. Yang paling sering manifestasinya itu adalah orkitis atau radang testis, radang buah zakat. Ini adalah manifestasi yang paling sering setelah parotitis pada pria dewasa. Ini terjadi pada 1/5 kasus. Jadi kalau misalnya ada 10 orang pria dewasa yang terkena gondongan, sekitar 2 orang itu akan terkena radang buah zakar, orkitis. Buah zakarnya atau testisnya itu jadi nyeri, jadi bengkak, kadang juga bisa jadi atrofi. Atrofi itu sekitar setengah dari pria-pria yang terkena ini jadi atrofi ya. Orkitis atau radang buah zakar ini bilateral, kena di kanan kiri pada kurang dari 15% kasus yang bisa berujung ke mandul. Pada perempuan kan nggak punya tuh buah zakar, punyanya indung telur. Nah, kalau kena gondongan bisa kena juga tuh indung telurnya, disebut oovoritis atau peradangan ovarium indung telur. Tapi ini nggak menyebabkan kemandulan. Jadi kemandulan itu hanya tercatat pada pria. Yang dikhawatirkan oleh dokter yang lain itu adalah meningitis atau peradangan lapisan dari otak yang ditandai dengan pleositosis dari cairan cerebrospinal yang bisa terjadi pada setengah dari kasus gondongan. Jadi kalau 10 orang yang terkena, yang meningitis itu bisa pada 5 orang. Tapi secara klinis ini biasanya cuma kena sekitar 5-25% aja sih. Penyakitnya sendiri itu self-limiting, swasembh pada orang dengan imunitas yang baik. Jadi nggak diapa-apain pun akan sembuh sendiri. Asalkan cukup istirahat, cukup nutrisi, cuma perlu suportif aja. Tapi yang namanya palsi atau kelumpuhan dari cranial nerve itu kadang bisa menimbulkan gejala sisa yang menetap. Yang paling sering itu adalah ketulian. Dan ketulian ini sifatnya permanen. Meskipun jarang, itu merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para dokter. Memang yang saya sebutin barusan, komplikasinya itu bukan terjadi pada semua pasien gondongan. Enggak. Tapi jarang terjadi bukan berarti nggak ada. Dan ini sebabnya kenapa yang namanya pencegahan itu lebih penting dibandingkan pikiran banyak orang. Vaksin MMR, mumps, measles, rubella yang antara lain untuk mencegah gondongan itu sudah digunakan puluhan tahun, bahkan sebelum sebagian besar dari kita lahir. Ini sudah terbukti aman dan efektif. Secara kasat mata sudah berhasil terbukti menurunkan kasus gondongan di seluruh dunia secara drastis. Perlindungannya itu sangat kuat. Bahkan bisa seumur hidup. Tapi memang nggak sempurna ya. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Itu sebabnya meskipun perlindungannya kuat, tetap bisa terjadi penularan. Terutama di area-area yang padat penduduknya. Misalnya di sekolahan, di universitas, di asrama, di barak-barak militer. Pokoknya yang orang dempet-dempetan kontak ketat. Perbedaan utama antara orang yang sudah divaksin dengan yang belum divaksin, kalau mereka sampai ketularan gondongan, itu adalah yang udah divaksin akan memiliki efek yang lebih ringan dan komplikasinya jauh lebih sedikit dibandingkan yang belum divaksin. Jadi, vaksinasi itu bukan cuma menurunkan risiko tertular, tapi juga kalaupun sampai ketularan, amit-amit, itu keparahannya dan komplikasinya juga dikurangin, jauh lebih rendah. Saya tahu ada orang yang khawatir sama vaksin, karena mereka nggak tahu isinya vaksin itu apa. Nantang-nantangin, jelasin isinya vaksin itu apa. Mereka nggak tahu, mereka takut akan apa yang nggak diketahui. Mereka juga khawatir karena efek samping dari vaksin. Kipi, ribut banget kipi.
Oke, sekarang saya kasih tahu ya. Vaksin gondongan mumps MMR itu dibuat dari virus hidup yang dilemahkan. Ya, sama ya seperti rubella, sama seperti measles, itu vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi, virusnya itu tetap bisa mengaktifasi sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun kita untuk menghasilkan memori sel yang melindungi kita dari infeksi berikutnya tanpa memicu reaksi sistem imun yang berlebihan pada orang yang sehat. Vaksin jenis semacam ini yang berasal dari virus hidup itu menghasilkan perlindungan kekebalan tubuh yang kuat yang bisa bertahan biasanya ya sampai seumur hidup. Tapi memang nggak disarankan buat orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah atau yang compromise. Misalnya yang sedang meminum obat-obatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, ya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau sobat sehat nggak tahu, nggak yakin kondisi kekebalan tubuhnya gimana, cek ke dokter masing-masing. Karena vaksin MMR ini dibuat dari virus hidup yang dilemahkan, risiko dari si vaksin ini ya tentunya jauh lebih jarang, jauh lebih ringan, jauh lebih gampang dikontrol dibandingkan risiko dari virus yang liar, yang tidak dilemahkan. Dari sudut pandang kedokteran, kekebalan yang dihasilkan dari vaksin semacam ini tentunya jauh lebih aman dibandingkan kekebalan yang didapat secara liar, yang komplikasinya lebih nggak terkendali. Jadi, untuk gondongan, yang namanya vaksinasi itu bukan cuma menurunkan risiko terjadinya infeksi, tapi juga menurunkan risiko terjadinya komplikasi yang, ya apalagi komplikasi yang bisa seumur hidup ya, kayak tadi saya bilang, tuli, mandul. Mungkin sobat sehat pernah dengar nih ada orang yang bilang, Saya pernah gondongan kok, dibawain nggak apa-apa tuh sampai sekarang. ya mungkin benar, buat orang itu dia nggak apa-apa. Tapi buat orang lain belum tentu. Di kedokteran itu kita mempertimbangkan juga probabilitas. Yang kedokteran itu bukan jaminan 100% saklek. Tuh. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan kena komplikasi. Siapa yang akan kena parah komplikasinya. Siapa yang akan tuli, siapa yang akan mandul. Nah, itu seperti kita main Russian roulette ya. Untung-untungan. Daripada begitu, mendingan divaksinasi. Karena vaksinasi itu jauh lebih aman, jauh lebih bisa dikendalikan untuk memperoleh kekebalan tubuh. Nah, yang bikin resah lagi buat saya ya, itu banyak orang yang lebih memilih infeksi yang liar, yang alami untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Karena mereka mikirnya yang alami itu lebih aman. Enggak semua yang alami natural itu aman. Dalam kasus mumps, measles, rubella atau gondongan, campak dan campak Jerman, itu justru sebaliknya. Yang natural, infeksi yang natural, yang liar itu justru lebih liar, lebih nggak bisa dikendalikan. Sedangkan virus-virus yang sudah dilemahkan yang dijadikan vaksin itu justru jauh lebih aman. Kalau kita ibaratkan itu seperti waktu kita latihan kebakaran, api yang ada di latihan kebakaran itu jauh lebih aman dibandingkan api kebakaran liar. Dan api yang di latihan kebakaran itu kita perlukan untuk melatih kesiapan kita menghadapi kebakaran yang sesungguhnya. Jadi memang itu api, tapi jauh lebih aman dibandingkan yang liar. Nah, itu adalah sharing saya hari ini tentang gondongan. Gondongan sekali lagi bukan penyakit yang cemen. Ya. Penyakit ini menular dan bisa, meskipun jarang ya, bisa menyebabkan komplikasi yang menimbulkan efek seumur hidup. Bagusnya bahwa penyakit ini bisa dicegah. Dan ada cara yang efektif dan aman untuk menurunkan risiko keterjadiannya sama keparahannya. Itu vaksinasi. Kalau Sobat Sehat mau tahu lebih jauh tentang bagaimana cara untuk melindungi Sobat Sehat dan keluarga,
orang-orang yang disayangin, boleh nonton video saya sebelumnya tentang penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan MMR, sama video tentang vaksinasi secara umum ya. Linknya ada di bawah. Terus mohon bantu sebarkan juga video ini ke orang-orang yang masih mikir bahwa ini penyakit cemen. Enggak, ini enggak cemen. Makanya dokter pada khawatir. Sama subscribe, karena di sini kita akan bagikan info-info yang evidence based, yang bermanfaat buat sahabat sehat semuanya. Karena untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan atau informed consent, itu perlu informasi yang akurat. Semoga video ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat sekalian. Kalau sobat sehat ada pertanyaan atau topik yang ingin saya bahas di video-video berikutnya, boleh langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi please, jangan konsul. Yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.